Jamaah sedang solat Aisyah di malam nisfu Sya'ban, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, di mana Allah telah menyampaikan kita dari tahun lalu kita bisa hidup dalam bulan suci Sya'ban dan sudah diberikan peluang untuk bisa merasakan indahnya malam nisfu Sya'ban. Dan semoga Allah pula lah yang akan menyampaikan kita dalam sebuah bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah puasa. Beliau sempat waktunya untuk berpuasa dalam hidupnya sebanyak 9 kali. Kenapa? Karena ibadah puasa diperintahkan oleh Allah Ta'ala tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad menetap di kota Madinah selama 10 tahun. Artinya sekali tahun pertama beliau tidak sempat berpuasa, namun 9 kali yang lainnya beliau berpuasa sampai detik ajalnya yang terakhir. Walaupun sedikit puasanya Nabi, bisa saja walaupun kita banyak, tapi tidak akan mengalahkan bagaimana kualitas dan bagaimana kondisi puasanya Nabi. Dan insya Allah kita akan berupaya untuk mengikuti bagaimana praktek puasa yang pernah diterapkan oleh Nabi. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang ulun tuan pemulia Tengku Imam Musalla Al-Ikhlas, apa ya? Kepala dusun dan semua pengurus, semua jamaah yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, malamnya kamu tepu malam nerima doa. Nebri ya Rab, kamu mesapat di bawah musallanya, di bawah tempat yang mulianya. Mesapat kamu kelak di yaumil qiyamah dalam syurga drone Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Berjumpa kami dengan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabih mukadimah mi gaji dawa golong. Malamnya lon tuan cuba pegah menyangkut dengan kelebihan nisfu Sya'ban. Dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan bahawa balagana telah sampai kepada kami sebuah berita. Apa itu? 5 malam yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam Lailatul Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Fitri. Yang kedua malam hari raya Aidil Adha. Yang selanjutnya malam awal bulan Rajab, malam pertengahan bulan di bulan Sya'ban, ataupun sering disebut dengan nama yang lain yaitu malam nisfu Sya'ban, ataupun malam Lailatul Bara'ah yang kita sedang berada di dalamnya. Berangkapu doa yang laka malamnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi bermudah rezeki, insya-Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Karena itu yang dipaparkan oleh ulama mazhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang terkemuka. Malam-malamnya bila nemu doa. Malam nisfu Sya'ban penuhi dengan ibadah. Malam nisfu Sya'ban penuhi dengan zikir kepada Allah. Malam nisfu Sya'ban perbanyak doa kepada Allah. Kenapa? Dalam rentetan waktu yang kita berdoa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Piang baik nak berdoa mi kan. Neleng palut, ya Allah Tuhanku, Nabi lah kolong bergantung lo mai hai tim. Ataupun sebaliknya agak-agak berdoa, ya Allah Tuhanku, Nabi, ya Allah malamnya malam nisfu Sya'ban kepegah oleh Imam Syafi'i, geterima doa Nabi perumah long berperawan lo mai tim. Artinya doa yang kita panjatkan sesuai dengan adat, baik menyalahi dengan adat, menyekedi doa tersebut menyalahi dengan adat, nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala yang pertama kepada Nabi dinamakan dengan mukjizat,
atau kepada orang-orang yang mulia dinamakan dengan karamah. Maka adanya mendoa pada ya Allah, nepu ampun dosa kamu yang na di bawah menasah musalla al-ikhlasnya. Itu doa yang selalu kita bacakan. Kenapa? Karena malam ini dalam hadis yang lain disampaikan oleh Nabi dari Muaz bin Jabal, di mana saat Sayyidah Aisyah nebudah nijak berangkat nijak kalan, beliau ingin mencari Nabi pada waktu malam tersebut. Waktu kalan Nabi hana langkama. Olehnya terbayang genyo sang Nabi Muhammad kagwo ba rumah yang lain. Tiba-tiba saat beliau datang, kak setot Nabi kalan ba masjid hana, kalan ba mihrab hana. Tiba-tiba waktu kelewat, de kalan sidra urang tengah teduk di baqi', tengah berdoa. Geputau Aisyah kalan rupanya Nabi Muhammad sedang berdoa kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya di makbarah yang ada di baqi'. Waktunya ketanya le Siti Aisyah, ya Rasulullah, dari tadi aku mencari dirimu. Gesambung le Nabi, putra gesambung, gata ya bahwa Rasul dan Allah hilang perhatian kepada engkau. Itu yang ditanyakan oleh Nabi. Selanjutnya Nabi melanjutkan hadis beliau, yattali'ullahu azza wa jal ila khalqihi. Allah turun, Allah melihat, Allah memantau kepada seluruh makhluknya. Kapan itu? Pada malam nisfu min Sya'ban, fayaghfiru lahum, dan akan diampunkan segala dosanya. Pajan mi malamnya. Kita pasti semua tidak mau long baik gepu amalan buku amalan catatan long ngan tinta merah. Jamun pernah cemucu, jamun pernah salah su ngan tetangga. Dulu kita pernah durhaka dengan orang tua. Dulu kita pernah salah dengan kakak kandung, abang kandung, uronyo, malamnyo, laki mah. Yang paling le salah nan depung, salah menyayai nainang, salah ngalako. Nan laki nawa laki malamnyo laki mah apa? Nak kejak kena laki orang ni. Suami ron nan kejak kena. Na bro akai ngalako nan jamun. Ya mutoi. Tang suami urunya orang main masjid menyenak inoh dia tu. Nabi Muhammad dengan Khadijah, dengan Aisyah, beliau mempraktekkan kasih sayang yang luar biasa. Orang inang durhaka kepada lako. Orang inang surga diuk tapak lako. Mamanya degat mamanya tegedi lam tiuro lehega kenang surga nam daleh. Kan? Cuman orang laki-laki yang tidak memenuhi hak perempuan itu pula akan termasuk dalam kategori dayus. Anak jaga urinang. Nyo beda hantam ngebelo. Kan? Nyo wahina min nemrempok ngalakon. Nekun dengan kalimat yang sareh. Mio jamun hoi yah tigam. Nyo nekun sayang. Pemaah dosa lu. Nabi Muhammad gehoi kepada Aisyah, ya Umay. Umairah hanatang goi nan Aisyah hanatang goi Aisyah hana. Itanya nan negot kedi. Nan kadangkala Nur Atiyah. Wate goi le lako de ma tiga empat ke. Mau balik panggilan. Nyamnya tiga wate goi le promoh sayang. Nyan tuah mita dukun yurajah kejit hantam goi le promoh lagi yang. Kita tanya malam ini, puasa dosa yang paling berat, yang kali kawin dosa paling berat katanya adalah dengan lako. Karena kondisi orang yang mampu khadam kepada suaminya hampir tidak kita jumpai di tempat kita. Maka nawohino jaro necok jaro lako necum. Hana perle ne pegah. Umat engku be jaro lako long lebih mangat be cemekam dengan be jaro kenyan. Hana perle pegah, yang penting cok cum. Yang kadang-kadang yang agam kadang kalau nak promoh jangan nanti tu kedai rumah nan dengar Taufik begah, jaro cum. Artinya malam ini maaf-maafan yo lenuwo sabi-sabi kedoro yang inong laki maah bak yang kadang-kala yo gampung jamun tanyo sering prasangka praduga yang hanagot geken dengan suuzon. Malam yo laki maah karena menyahanat laki maah Allah pun tidak bisa mengampuninya. Kalimat dalam hadis buno
Gepa ampun dosa hamba itu dosa-dosa yang menyangkut dengan Allah. Tapi saat dosa kita terikat dengan manusia, yakinlah harus laki bak manusia. Sekaligus manusia itu adalah suami kita sendiri. Kita sebagai suami tidak boleh bertindak otoriter dengan mereka. Kita sebagai istri berikan hak kepada suami kita. Malam ini berbaikan, jangan berjauhan, tingkatkan harmonis sehingga remo jut lagi surga. Nyoyan, bu rahasia uragam menyetekedi taboh uro urang ron hanapah remo nyan geduk edeh kedai kopi pegah habana ule tumpang nom tumpang nyan menyaga ke tumpang ule kedai kopi ke lengan bet bergarui maun kejit nyan tengah hanapah remo. Artinya perempuan ini menentukan keberhasilan orang laki-laki. Nabi Muhammad berhasil dalam dakwahnya karena ada sosok istri yang sangat luar biasa. Sonan ke Khadijah bandum harta keju. Dalam kitab Majalisus Sunniyah, Siti Khadijah gekun mak Nabi le nikah, singkat cerita. Ya Muhammad, aku sudah engkau persunting, aku sudah halal untukmu. Maka hari ini aku seorang yang hartawan, kaya raya, punya harta penuh seluruh negeri kota Mekah. Bahkan beliau yang memberikan harta untuk orang lain, gebi modal ke orang lain untuk Mekah. Gekun le Siti Khadijah, nyo uronyo walaupun lung kaya, cok harta lung ke drawan Bandung. So kun Siti Khadijah urang dron dejekun. Maksudnya lampu belang ne pek kerek. Nak kedai ne pek boh. Lem kawin ngan lakon ne kun bang, Bandung kedai nyan milik dron deje mi. Kerjaan deje. Kan draw ke jauh kawin lain. Bahaya orangnya. Nabi dulu beliau diberikan harta oleh Siti Khadijah, tapi beliau setia sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Ni abek pegah Nabi hana setia. Mena urang pegah Nabi le kawin. Nabi setia satu istrinya sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Oleh Siti Khadijah meninggal dunia, kaji ke Rasul ada perintah yang lain sehingga beliau harus dijaga dan gemkawin dengan inang-inang yang lain dengan bermacam ragam alasan, bukan tidak ada alasan. Maka yang pegah Nabi hana setia, bukti ada masa hidup Siti Khadijah. Maka malamnya walami getanyo yang mantang galom got hubungan dengan suami, galom got hubungan dengan istri, pulang dari sini kita bermaaf-maafan. Bermati getanyo, berpisah getanyo dengan perumoh tu karena nyawang yang terpisah dari tubuh. Janganlah hadir karena sektor, karena hal-hal yang lain. Tro dua go kem ngauri nang lain dan nyawang kabungeh. Dua go urang inang lain kadang-kadang mau blow bak kedai gulai thot kebetulan abang yang mekat ganteng idanyo ka karu wirmo. Artinya hari ini harus kita perbaiki. Kenapa? Karena keluarga yang indah itulah yang akan masuk dalam surga dan malamnya akan gepa ampun dosa. Tapi baik nak coba-coba untuk lelaki doa maaf ba Allah Taala apabila mantang berdosa ngan lakau ne durhaka ngaurung syik ne, maka malamnya hanakan gepa ampun dosa li Allah Taala. Dalam hadis yang lentuan baca buno, gekun li Nabi ba ujung hadis, fayaghfiru li jami'i khalqihi, bandum akan gepa ampun illa kecuali musyrik wa musyahin. Urang musyrik dan urang musyahin. Pemakna musyahin, urang yang mepaki hana bla-bla alom. Orang yang mula dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sanak saudara tidak pernah berbaikan. Termasuk tanya hanagat dengan lakau, termasuk hanagat dengan tetangga, termasuk hanagat dengan kakak beradik. Nah kejadian ni di tempat lung ini, mereka pegah apat. Nah saboh kejadian si Pluton ge mendendam-dendam dengan ada wagu. Igopnya dia meninggal urang syik ge. Gebagi harta, wate tarik cia lampu, kebetulan ada wa lebih tipat bacut. Wate tro awak BPN, tro awak Badan Pertanahan, icek ikun lewaknya, nyoka lebih tanah ron ke ada wan bacut. Kai cok leji bacut. Gepegak badohan, ilung lagi nyawa gebuh tanda leyah jamun. Sehingga karena hana tepat cia tanah, karu tiploh tun. Ikun ba ujung, kah keliadun ke keliadokah. Budah mupaki mupluh tun hana pegah abah ni. Tro pagesi, budak pagesi kejak. Hai.
Itanya hanjut mau putus-putus silaturahmi pulom sabah tempat ada biat. Menyedra napa gesik nejak kena oronyo, niak pegah long begot nganji, necok ne minta baharat ne minah. Terus kuimum han lewat. Terus imum si han lewat. Tuha put han lewat. Bak sabah wate mi. Ijak kerja aduan kedai ugli na lampuh di kebun sawit. Wate jak berjalan mau mepok de ipok lebui. Bai ipok lebui, bui rusak. Ipok luka tebuk ru darah. Wate ru darah icok le urang setempat ime te rumah sakit. Wate truk rumah sakit terus berita. Hai, aduankah sangkara melinggai? Karena kabih ru darah ban saboh tubuh mirah. Karena kepegah le urang bahawa aduan ke sakit kaop nama, tiba-tiba hadir ke rumah sakit. Wate terus rumah sakit kalan adun kai perban gewa bang. Ka aku pemaah drawana bang. Hanali dendam ke drawana bang. Ayah hanali jina aku lung kalan wajah drawana tingat ke ayah jamun. Maka malamnya uronyo hanali dosa gedanyo dua kalung pemaah. Engkau imo milikut pagasi tuhaput gedang gekun le pagasi. Hana cara tak berdamai wanyan banduai. Long tengku imum katru pagasi katru imum syik katru tuhaput katru hana sebu danyo kecuali truh bui ya berdamai wanyan baru damai. Jadi kesimpulan tukang pedamai bui. Maka kena kakai manusia lagi ipegah manusia lain yang malamnya ku Taufik pegah. Irau berangkapu je pegah ngaleng ku Taufik atas saya ku rumah lakau kunyan tetap bejit ke babu drog. Bekreh ban ke kembali ke. Ilung kang kerja bak dinas pakai baju PDH warna coklat kan atau baju putih rumah je tunjuk-tunjuk. Atau sebaliknya nyo tetap perumah iup lung hanji ya tulung. Walaupun perumah kerja tetap ji pembantu lung. Maka malamnya abe hurung kepegahan pati baik sampai kejadian terus bui ya apa perumah de. Terus bui ya apa lakau danyo baru tak sayang lakau. Maka malamnya marilah kita benah diri untuk kita sadar kepada Allah Taala, minta pengampunan supaya Allah diampunkan. Yang terakhir mi kena wate singkat, insya-Allah Jumaat kedua dalam bulan Ramadan tu ulun tuan akan hadir kembali. Yang kedua, menyagetanya hana dalake ampun dosa ba Allah Taala. Menyagetanya hana dapiuh pubut maksiat, khususnya di lorong sanyo ataupun di kampung tumpuk tengahnya. Ni yakin ke bala yang gejuk oleh Allah Taala nyan kan kegetanya man manteng. Nah nek dra ni mele agak ipuau kamu badan dua. Saat musibah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ke rumahmu saja, tapi orang-orang yang sujud malam ini, orang-orang yang hadir musalla malamnya, watak gejuk musibah orang yang juga ikut kenang. Padum bulan yang kau likut, padum minggu yang kau likut, yang termasuk dalam tauran, lon nalung tumebut di lorong imam, babalai yang muslim. Gepegah hinan bahwa salah padum drawa orang yang terjebak, yang roh kena anemit dari tumpuk tengah. Nyo aib kita nyo bersama kami. Dan ada kasus-kasus kadangkala makin gencar hamil di luar nikah, makin gencar perjudian, makin gencar sabu-sabu, makin gencar permaksiatan yang ada di kota Lok Semawe, bahkan di depan gedanya ditumpuk tengahnya. Ini merupakan salah satu tanggungjawab kita bersama. Wahai Naomi, wahai Nawabi, pegah baru kampung, hai piuh maksiat, manteng kui jawab, peng kaya, harta kaya. Abeh kumujudi, abeh peng raw be urusan ngan raw. Kibana seut. Jet pengkah, jet hartakah, tapi wate gejuk musibah kena teuh jungokah mendeng. Kamu yang na masjid umnatahnya kena. Tah contoh tengku di ibu kota Aceh, di Aceh besar, menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami musibah yang diberikan oleh Allah. Apakah mereka tidak sujud? Apakah mereka tidak taat kepada Allah? Mereka ahli ibadah. Tetapi karena kemaksiatan di ibu kota dulunya sangat hana datang pegahle, tidak mengenal ruang dan waktu, bahkan tro bak saboh wate malam minggu uro gempa malam icok bui le perte misionaris itot bui tersebut dengan Al-Quran. Dumnan kabro kejadian jamun sehingga wate gejuk musibah le Allah Taala tsunami hana gepilih paru bandum urang kenang baik malam tanya yang ruku tanya yang sujud apabila tinggal dalam kalangan urang yang pubut maksiat siap-siap le tanya pun akan gejuk musibah le Allah Taala.
Uronyo tajak kedih kedai tamekat hana terus peng. Tajak unehun kadang-kala jet penyakit. Lagi contoh rakan ulun tuanku muslim ge pula ge boh bijek dinehun wate ge ruang engkot muluh ubud-ubud. Kenapa? Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Padahal beliau ahli Quran. Padahal kita ahli ibadah. Tetapi kenapa musibah selalu datang? Karena orang yang pubut maksiat galam getau. Galam getaubat. Lebih kuat lam gekun oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Wattaqu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Buya ligata terhadap fitnah. Fitnah hinan ketafsirkan li para mufassirin. Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, makna fitnah menurut gekun Imam As-Sayyidina Ali adalah al-azab wal uqubah. Pemaknami, buya ligata kepada azab dan iqab, musibah dan malapetaka yang gejuk oleh Allah Taala. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Han gejuk musibahnya cuma ke orang yang pubut maksiat menteng. Contoh yang paling ringan ni. Mayana kebe nanturi kebe. Kerbau. Kebe jamun daerah kamu menyaina hidup patah kebe long. Kebe hana urang-urang lagi kebe le no. Tapi tak melakai bekna di musalla gedanyo, musalla al-ikhlasnyo. Jadi keburannya namanya hal yang paling galak kebe adalah kemubang. Kemubangnya ijak imanong lehop. Sabah kebe ai kemubang iwa lam wu, iwa lam gerpo, iwa lam kandang. Iwa pada tempat pio, nyan kebe lain kenang ban-banduk. Lagi nyan cit kehidupan tanyom. Atau contoh yang kedua, yang lebih ringan. Yang kap tanya pada mbah tidam wate tengah taduk kadang-kadang. Sabah tidam ikap, tapi tidam lain tajirut kan ya. Ataupun hana madang jerut, mita minyak gah, mita minyak bensin, ruah lampung. Igap tidam kadang-kadang dengan perapat dalam. Dengan ini pilih cok sawa geci tapi periode tahun 2020 put ke tidam. Terus katanya karena ikap liana sabah tak cok tak siram kenan. Artinya apa? Satu musibah yang diberikan oleh Allah Taala bukan kepada pelaku maksiat mandang, tetapi urang-urang lain juga ikut merasakannya, termasuk gedanya malamnya yang ibadah. Maka nyokan pepah-pepah dro mantang mi. Ke bekna uku tatabang bak musalla long malamnya aku tobat kabere. Tapi ada kawan kita yang belum sadar. Ada tetangga kita yang belum berhenti, siap-siap rumahmu juga akan ditimpakan dengan musibah. Maka marilah kita sadarkan mereka sedikit demi sedikit. Kita berikan pemahaman kepada mereka bahawa malam ini akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan malam yang paling bagus untuk melakukan taubatan nasuha. Tanya oleh tatat dosa mi. Yang terakhir. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Nah dosa Nabi? Hana. Nabi maksum. Dari ubud Nabi dari pun lahir sampai meninggal sampai wafat, beliau tidak pernah mengerjakan dosa. Baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Tapi dalam tafsir, dalam Hasyiah Sawi, disampaikan oleh Imam As-Suyuti bahawa Nabi ucapkan taubat kepada Allah fa'akthara min 70 marrah. Lebih daripada 70 ke. Ucap istighfar lebih daripada 70 ke. Dalam pendapat yang lain, Nabi Muhammad taubat kepada Allah siuro si malam sebanyak 100 ke. Itanya kadang-kala leh sembayang golombeh salim yang kagak getuk punggung. Istighfar hana merempok, selawat hana, antas salam hana. Padahal leboh hal tersebutlah minimal bertatamai pebut istighfar, selawat dan Allahumma antas salam. Ulia orang paling boa merempok ke natanyan. Tapi orangnya ramai dekalan kadang-kala golom sembayang mentang sembayang kilat. Nyo belum dalam tarawih dia. Punya imam Bismillahirrahmanirrahim. Yang langsung ikut gerham atau perak bertajam mencut. Berlagi high is. Orang kata tajam tu gemus suruh dah teman. Ikam mau kata hai medang le. Engkau imam tajam salah, lambat pun salah. Maka jino budayakan ibadah berpelan-pelan dan berkarena Allah. Mudah-mudahan gedanya Bandung malam nyomi yang hadir di bawah menasahnya akan ampun dosa oleh Allah Ta'ala dan bergepetamong dalam sebagai kategori hamba dra ke Allah, menyakajut ke hamba Allah, maka gekun oleh Allah dalam
surah Al-Fajri, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menyakajut ke hamba Allah, hana le tak sembah selain Allah kecuali yang na Allah, hakul yakin yang na Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, maka pastilah legedanya akan gejuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin.